Kritik sosial. B. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan, faktual konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 5. Mendeskripsikan informasi pendapat, alternatif solusi dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Struktur teks editorial. Pertama, pengantar diawali dengan penjelasan isu atau kontroversi atau yang dipaparkan dalam bentuk lead, mencakup pernyataan 5W tambah 1H. Kedua, penjelasan objektif menggunakan beragam fakta untuk menyatakan opini secara objektif. Ketiga, sudut pandang akurat, menulis pendapat atau sanggahan jika tidak setuju dengan pemaparan yang ada dalam teks editorial tersebut. Keempat, opini langsung menyanggah, memberikan alasan atau analogi untuk menyanggah langsung penjelasan yang ada dalam teks editorial. Kelima, opini profesional, memberikan pendapat yang diakhiri dengan pernyataan retoris atau menggunakan kutipan yang dipercaya terkait dengan persoalan yang dijabarkan dalam teks editorial tersebut. Keenam, solusi alternatif, memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap persoalan yang dibahas dalam teks editorial tersebut. Ketujuh, simpulan yang padat dan ringkas, merupakan pernyataan akhir penulis yang di dalamnya terdapat inti persoalan, pendapat, dan solusi. Kaidah teks editorial. Pertama, teks editorial adalah sikap sebuah lembaga penerbit, bukan sikap pribadi. Kedua, teks editorial harus mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Ketiga, topik, arah, dan permasalahan teks editorial yang akan diangkat harus dimusyawarahkan dengan tim. Keempat, teks editorial harus menyajikan pendapat atau pemaparan tentang berita yang sedang terkini. Kelima, gunakan kalimat yang efektif dalam penulisan teks editorial. Keenam, teks editorial merupakan sebuah analisis singkat. Ketujuh, halaman yang tersedia sangat terbatas. Kedelapan, menguasai permasalahan secara pasti ketika menulis teks editorial. Kesembilan, pemaparan teks editorial harus berpijak pada kebenaran. Berikut contoh analisis struktur dan kaidah dari teks anekdot. Pertama, struktur teks. A. Pengantar. B. Penjelasan objektif. C. Sudut pandang yang akurat. D. Opini langsung menyanggah. E. Opini profesional. F. Solusi alternatif. G. Simpulan yang dapat diringkas. Kedua, penjelasan. A. Paragraf 1-3. B. Paragraf 3-6. C. Cara pandang persoalan. Menggunakan acuan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI, BPS, dan data dikti. D. Paragraf pertama. E. Paragraf ketiga. F. Pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi dan pembekalan kompetensi. Kelukusan sesungguhnya dapat dikendalikan. Jangan sampai ketika mencari pekerjaan, individu dalam usia produktif tidak memiliki keahlian tertentu sehingga dianggap tidak menarik bagi pencari kerja. G. Pada akhirnya, pendidikan tinggi tak hanya persoalan investasi individu untuk dapat bekerja, tetapi juga menentukan kesejahteraan bangsa dan peradaban yang. Kaidah teks. Pertama, sikap lembaga sesuai visi misi. Kedua, nilai-nilai masyarakat. Ketiga, permusyawaratan topik masalah. Keempat, pendapat atau berita hangat. Kelima, kalimat efektif. Keenam, latar belakang tidak berlebihan. Ketujuh, menguasai permasalahan tertentu. Kedelapan, pemaparan editorial berpijak pada kebenaran. Penjelasan. Pertama, data dikti menyebutkan ada 1.357 akademik, 2.508 sekolah tinggi, 255 politeknik, dan 124 institut. Adapun universitas ada ke-504. Artinya, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia bergerak di bidang vokasi.
Akan tetapi, jumlah program studi prodi vokasi hanya 20% dari total prodi yang ada. Dengan menambah program vokasi, diharapkan tercipta tenaga kerja terampil yang bisa segera diserap pasar. Kedua, memprihatinkan. Ketiga, supaya jumlah pengangguran bergelar sarjana berkurang, pemerintah perlu mendorong pengembangan pendidikan vokasi, Kementerian Riset, Teknologi. Ketiga, dan pendidikan tinggi berencana memprioritaskan pengembangan pendidikan vokasi. Keempat, proses pendidikan di perguruan tinggi tak sekedar pencetak tenaga kerja dan berorientasi pasar. Terdapat sisi dan fungsi penting lain dari penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keempat, termasuk yang bergerak di pendidikan vokasi. Kelima, pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi lain adalah mengembangkan civitas akademika yang inovatif. Kelima, responsif, kreatif, berdaya saing, dan kooperatif. Melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan tinggi juga berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Keenam, faktor kesediaan lapangan kerja merupakan hal kompleks tersendiri yang antara lain terkait dengan kesediaan investasi memavai untuk menyerap tenaga kerja dari lulusan berbagai program studi, kinerja ekonomi nasional, dan kondisi ekonomi global. Penyebab lain, seperti pengendalian mutu institusi pendidikan tinggi dan pembekalan kompetensi lulusan, sesungguhnya dapat dikendalikan. Jangan sampai ketika mencari pekerjaan, individu dalam usia produktif tidak memiliki keahlian tertentu sehingga dianggap tidak menarik bagi pencari kerja. Pengangguran terdidik itu baik berijazah diploma maupun strata 1 meningkatkan dibandingkan tahun 2013 dengan persentase strata 1 meningkat dibandingkan tahun 2013 dengan persentase pengangguran lulusan perguruan tinggi sebesar 8,36%, 619.288 orang, dan pada 2012 sebesar 8,79%, 645.866 orang. Ketujuh, terjadinya pengangguran terdidik disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pertumbuhan perguruan tinggi yang pesat, dan program studi begitu pesat, serta minimnya kompetensi para lulusan atau tidak semuanya kompetensi membutuhkan tenaga kerja. Kedelapan, gejala ijazah pendidikan tinggi bukan jaminan mengantarkan ke dunia kerja. Setidaknya tergambar dalam data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Agustus tahun 2014, di Indonesia ada ke-9,668.660 orang dari total pengangguran yang merupakan alumni perguruan tinggi. Mereka memiliki ijazah diploma 3 atau ijazah sastra 1 alias bergelar sarjana. Dari jumlah itu, jumlah pengangguran paling tinggi ke-495.143 orang merupakan lulusan universitas yang bergelar sarjana. Evaluasi. Pertama, sebutkan 7 struktur teks editorial. Kedua, sebutkan 9 kaidah teks editorial. Ketiga, jelaskan perbedaan opini dan fakta. Keempat, buatlah contoh kalimat efektif. Kelima, sebutkan nilai-nilai yang ada dalam teks editorial.